kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan keduanya berlangsung kurang lebih 30 menit dan membahas persiapan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Lee Hsien Loong pada minggu depan. Kehadiran Menteri Luar Negeri Singapura Vivian di Jakarta bertujuan membahas kesiapan pertemuan Leader Retreat atau pertemuan kepala negara. Indonesia dan Singapura bergantian menjadi tuan rumah pertemuan. Dan pertemuan pada 29 April mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah. Kedua pertemuan kepala negara akan berlangsung di Istana Bogor, Jawa Barat. Kunjungan kehormatan dari Menlu Singapura dilakukan setelah pertemuan bilateral dengan Menlu di Gedung Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan Menlu Singapura membahas kilas balik kerjasama kedua negara dalam 10 tahun terakhir, serta membahas kontinuitas kerjasama pada pemerintah selanjutnya. Pertemuan bilateral 29 April mendatang, kedua negara akan membahas sejumlah isu penting, yakni ketahanan pangan, transisi energi, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara. Inti dari pertemuan baik dengan saya maupun kunjungan kehormatan kepada Bapak Presiden adalah untuk persiapan kunjungan Perdana Menteri Singapura ke Indonesia pada hari Senin 29 April dalam rangka Leaders Retreat. Sebagaimana teman-teman tahu bahwa setiap tahun kita melakukan Leaders Retreat secara bergantian dan tahun ini adalah tahun di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Nah, Menlu Vivian tadi mengatakan bahwa kunjungan PM Lee ke Indonesia merupakan satu dari kunjungan yang paling terakhir sebelum beliau menyerahkan pemerintahan kepada Perdana Menteri yang baru. Dan ini menunjukkan pentingnya hubungan bilateral antara Singapura dengan Indonesia. Nah, di dalam pertemuan Leaders Retreat nanti intinya adalah kita akan telaah balik 10 tahun kerjasama yang sudah dilakukan. Dari bahasa yang disampaikan adalah to celebrate the relation, tetapi pada saat yang sama adalah untuk memberikan atau untuk memastikan bahwa ke depan kerjasamanya akan semakin baik, kontinuitas akan ada. Jadi selain selebrasi juga menjamin atau memberikan signal adanya continuity dari sudah baiknya hubungan antara kedua negara. Pemirsa, kunjungan Presiden Joko Widodo ke SMK Negeri 1 Rangas, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat membawa berkah tersendiri bagi sekolah. Presiden Jokowi memberi sebuah hadiah yang akan mentransformasi cara belajar siswa di SMK tersebut dengan sebuah mobil listrik. Dengan latar belakang gedung sekolah yang telah berdiri sejak 1998 dan sempat rusak karena gempa Mamuju pada 2021, Presiden Joko Widodo menyampaikan kabar gembira tersebut di hadapan ratusan pelajar SMKN 1 Rangas. Ini bukan sekedar bantuan, melainkan simbol dari dorongan besar pemerintah dalam memajukan pendidikan vokasi dan teknologi di Indonesia. Dengan hadiah mobil listrik ini, SMKN 1 Rangas kini menjadi bagian dari sekolah-sekolah di Indonesia yang siap menghadapi era baru transportasi yang berkelanjutan. Tadi ada permintaan karena di tempat praktek yang ada hanya mobil combustion, mobil yang manual lama, pada sekarang sudah banyak dan zamannya mobil listrik, sehingga perlu praktek juga isinya di dalam mobil listrik itu apa. Siang ini saya kirim mobil listrik. Kepala SMKN 1 Rangas pun berbagi rasa syukur atas bantuan ini. Menurutnya selama ini sekolah yang dipimpinnya telah memiliki beberapa peralatan untuk praktik belajar para siswa. Namun untuk mobil, para siswa terbatas hanya belajar mobil berteknologi transmisi manual. Alhamdulillah, setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia ini, beliau memberikan bantuan ya, berupa 1 unit mobil listrik yang insya Allah kedepannya akan digunakan oleh siswa-siswa kita untuk berpraktik. Lebih lanjut, siswa-siswa SMKN 1 Rangas seperti Fadli dan Adrian mengungkapkan kegembiraan mereka. Fadli yang belum pernah melihat mobil listrik sebelumnya merasa bahagia dan terinspirasi. Selama ini kami hanya melakukan praktik dengan mobil manual,
Tapi dengan adanya bantuan Bapak Presiden ini, sebuah mobil elektrik pastinya menambah wawasan kami. Terima kasih Bapak Presiden telah memberikan kami sebuah unit mobil listrik. Mobil ini sangat berguna bagi kami karena untuk meningkatkan pengetahuan kami untuk masa depan nanti, karena kemungkinan mobil listrik akan banyak digunakan oleh masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengungkap rencana groundbreaking tahap 6 di IKN akan dilaksanakan pada Mei mendatang. Tidak hanya membangun kawasan untuk pusat pemerintahan, akan ada fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lifestyle yang akan dibangun. Presiden Joko Widodo disebut akan melakukan penempatan batu pertama atau groundbreaking proyek IKN tahap 6 pada Mei mendatang. Rencana groundbreaking tahap 6 di IKN akan dilaksanakan dengan mengangkat tema pendidikan. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menyebut, institusi pendidikan Al-Azhar, Sekolah Bina Bangsa hingga Universitas asal Malaysia siap melakukan groundbreaking tahap 6. Selain itu, Stanford University bersama Bakri Center Foundation juga disebut akan membangun pusat riset di IKN Nusantara. Bambang mengatakan pengembangan lahan di kawasan inti pusat pemerintahan dan kawasan IKN Barat akan dimulai. Selain fasilitas pendidikan, Bambang menyebut akan segera membangun fasilitas kesehatan serta gaya hidup. Hal ini disiapkan untuk menunjang kehidupan masyarakat yang akan pindah ke IKN. Lebih lanjut, Bambang mengatakan pihaknya akan menggandeng pengembang properti yang sudah melakukan groundbreaking untuk melakukan roadshow dengan tujuan memasarkan perumahan dan apartemen yang ada di IKN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut hingga Maret 2024 anggaran pendapatan dan belanja negara mengalami surplus sebesar 8,1 triliun rupiah atau setara 0,04% terhadap produk domestik bruto. Nilai tersebut diperoleh dari pendapatan negara yang lebih tinggi dari belanja negara. Dalam konferensi pers APBN Kita edisi April, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara masih mengalami surplus hingga Maret 2024. APBN mencatat surplus sebesar 8,1 triliun rupiah atau setara dengan 0,04% terhadap produk domestik bruto nasional. Nilai tersebut diperoleh dari pendapatan negara yang lebih tinggi dari belanja negara. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara sebesar 620 triliun rupiah atau setara 22,1% dari target sebesar 2.802 triliun rupiah. Angka ini terkontraksi sebesar 4,1% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sri Mulyani juga menyebut realisasi belanja negara mencapai 611,9 triliun rupiah. Nilai ini meleset 18% secara tahunan yang dipengaruhi oleh sejumlah komponen belanja, salah satunya pelaksanaan pemilu. Lebih lanjut, keseimbangan primer juga menunjukkan kinerja positif, yakni sebesar 122,1 triliun rupiah. Menkyu mengatakan kinerja APBN 2024 terbilang cukup baik sampai triwulan 1 karena didorong oleh belanja dan pendapatan negara yang terkendali. Meski begitu, Menkyu tetap mewaspadai perubahan geopolitik dan ekonomi global yang akan mempengaruhi perekonomian seluruh dunia menjelang triwulan 2 2024. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.